Selamat siang, hari ini hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Kita akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid 7000 watt ya. Ini pesanan dari Bapak Hermanto yang ada di Batam, Riau ya, Kepulauan Riau. Ini untuk tampilan depannya seperti ini. Di sini ada indikatornya. Jadi untuk yang merah ini adalah indikator dari PLN ya. Ini PLN. Ini adalah outputnya PLN. Terus ini ada wattmeter, baterai capacity. Yang kuning adalah PLTS. Ini adalah outputnya PLTS. Ini adalah switch saklar ya, auto PLN PLTS. Terus yang saklar kecil ini adalah on off dari si inverter. Untuk yang kabel, untuk yang lampu maksud saya, ini adalah lampu yang merah adalah volt dan ini adalah run. Nanti dijelaskan di video yang kedua ya untuk lampu di sini. Terus selanjutnya kapasitas baterai kita di sini tertera 81% ya, atau 50,7 volt. Nanti kita akan jelaskan untuk perpindahan dari fungsinya ya. Terus selanjutnya kita lihat di tampilan dalam. Kita lihat di tampilan dalam ya. Di tampilan dalam seperti ini. Untuk yang paling kiri di sini ada kipas. Ini kipasnya sudah menyala. Terus ini juga ada kipas ya. Jadi di kanan dan kiri ada kipasnya semua agar panas yang ada di dalam bisa terbuang. Untuk settingan dari kipas ada di sini. Ini. Nah, di sini ini 28 ya. 28 ini nanti akan hidup dan kalau mati di kisaran 26 seperti itu. Terus nanti kalau suhu saat ini yaitu tertera 36 derajat. Jadi itu on ya untuk kipasnya. Jadi sangat normal. Tidak ada masalah sama sekali. Terus selanjutnya untuk MPPT ada 3 MPPT. Ini adalah MPPT pertama, kedua dan ketiga. Untuk speknya ada di sini ya. Jadi di sini setiap MPPT sama ya. Seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk lampu di sini ada sensor lampunya. Kalau matikan secara manual bisa dipencet di sini. Nah, di sini nanti bisa mati ya. Terus selanjutnya untuk ini adalah RCBO. Terus ini adalah VA protector. Ini nanti kita setting, kita batasi sampai ke 7000 watt ya, supaya tidak membebani si inverter atau inverter aman ya. Jadi kita batasi sampai 7000 watt seperti itu. Ini adalah kontaktornya. Ini untuk LVD untuk settingan dari baterainya. Selanjutnya ini adalah MCB PV1. Jadi MCB PV1, PV2 dan PV3. Untuk oranye ini adalah arrestor. Jadi arrestor 1, 2, 3 ya. Jadi arrestor ini adalah penangkal petir yang ada di luar nanti atau di panel suryanya nanti. Terus ini adalah MCB dari output, MCB output. Ini adalah MCB dari baterai. Ini adalah MCB soft start. Jadi MCB soft start ini adalah untuk solusi ya. Jadi di sini MCB soft start bisa dihidupkan saat baterai kita protect. Jadi kalau baterai protect bisa dihidupkan dulu untuk MCB soft start. Nanti untuk MCB ini kita contohi pada video yang kedua ya, saat kita tes load atau tes beban nanti. Selanjutnya ini adalah MCB out input. Jadi MCB input ini adalah input dari PLN ya. Nanti MCB input ini. Jadi kalau MCB input ini dinyalakan setelah PLN sudah diberi input seperti itu. Yang di bawah ini adalah terminal untuk input. Jadi GND ini adalah grounding dari si panel surya tadi atau arrestor ini. Jadi nanti bisa dihubungkan ke tanah ya atau yang lainnya. Selanjutnya ini adalah input dari PV1, PV2 dan PV3. Untuk keterangan plus minnya jangan sampai kebalik ya. Nanti pasangnya sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Plus min, plus min, plus min ya. Jangan sampai kebalik dan sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Selanjutnya ini adalah input dari baterai. Jadi input baterai nanti masuk sini sesuai keterangan juga nanti pasangnya. Ini adalah plus, ini plus, dan ini adalah min. Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangan dari baterai. Dan jangan lupa menggunakan baterai 48 volt. 48 volt ya, plus min. Jangan sampai kebalik. Terus yang terminal sini adalah input 220. Jadi input 220 ini adalah input dari PLN ya. Nanti untuk dari meteran itu masuk ke sini untuk input dari PLN. Jadi input 220 ini adalah input dari PLN. Terus output ini output langsung ke beban atau langsung ke instalasi rumah. Ini ada 2 output, namun yang satunya ini belum kita pasangi. Nanti bisa dipasang sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau membutuhkan bisa dipasang atau bisa ditambahi. Ini untuk output ini
sudah kita pasang, nanti langsung dihubungkan ke beban atau langsung instalasi rumah. Untuk video yang pertama ini kita hanya memberikan kipas sebagai beban, namun untuk video yang kedua nanti kita akan memberikan beban berupa pemanas sampai ke 7000 watt ya. Jadi kita pastikan bahwa kondisinya sampai ke 7000 watt seperti itu. Langsung saja, kalau sudah kita akan on kan untuk MCB baterai, kita naikkan. Ini kita naikkan seperti ini. Nah, ini sudah on untuk MCB baterai. Kita lihat inverter sudah menyala LED merah, namun di sini posisinya belum ada outputnya ya. Soalnya di depan untuk saklar dari inverter belum kita on kan. Kita on kan saja langsung di sini di samping. Kita pencet seperti ini. Kita pencet ya. Nah, seperti ini kita lihat sudah berwarna menjadi hijau. Itu sudah hijau, artinya si inverter sudah ada outputnya ya. Tinggal kita on kan untuk MCB RCBO ini. Kita naikkan seperti ini. VA protector juga kita naikkan. Maksudnya kita on kan. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Sudah on. Outputnya dari si PLTS atau inverter yaitu 221 volt. Ini adalah output dari si inverter atau PLTS. Sudah menyala ya, sudah hijau. Selanjutnya kita on kan juga untuk MCB output. Kita naikkan seperti ini. Kita lihat untuk MPPT ya, MPPT sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Kita pencet. Nah, di sini sangat normal ya, tidak ada masalah untuk MPPT, sangat normal. Tiga-tiganya normal ya. Selanjutnya kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan di sini untuk lampu indikator dari PLTS sudah menyala. Ini outputnya yaitu 222 volt. Di sini 50 Hz ya, sangat normal. Untuk wattmeter juga sudah nyala. 223 volt adalah output dari PLTS. Beban dari kipas yaitu 47 watt. Suhu yang ada di dalam yaitu 31 derajat Celcius. Sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya yang kedua kita akan memberikan input untuk PLN. Kita colokkan untuk input dari PLN. Input PLN sudah kita colokkan, namun di sini belum menyala. Itu artinya MCB yang ada di dalam tadi belum kita on kan ya. Ini kita on kan dulu seperti ini. Nah, kita lihat lagi di depan. Sudah nyala untuk lampu indikator dari PLN. Inputnya yaitu 215 volt. Ini adalah PLN ya. Jadi di sini untuk outputnya ini adalah output. Jadi kalau nyala salah satu itu artinya kita sedang menggunakan output tersebut. Misalkan ini adalah outputnya PLTS 50 Hz, di sini mati ya. Jadi kita sedang menggunakan output dari PLTS. Nanti kalau di sini hidup itu artinya kita sedang menggunakan output dari PLN seperti itu. Jadi mode auto ini diprioritaskan menggunakan output PLTS. Dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita turun di bawah settingan itu akan berpindah menggunakan PLN untuk outputnya. Di sini sudah kita setting untuk kapasitas baterai di bawah 50% itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Nanti PLTS tetap standby. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita coba ya, kita simulasikan jika baterai kita mengalami low, kita turunkan kapasitas baterai kita. Ini masih 66%. Nanti di bawah 50% akan mati ya untuk PLTS, dan output langsung berganti menggunakan PLN seperti itu. Nah, di sini output sudah berpindah menggunakan PLN. Outputnya sudah menggunakan PLN ya. Ini 217 adalah outputnya PLN. Namun posisi PLTS di sini tetap standby. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita coba kita simulasikan jika listrik dari PLN mati. Nah, ini listrik PLN mati, otomatis output langsung berganti menggunakan PLTS ya. 224 adalah output dari PLTS. Sangat normal ya, kipas tetap menyala. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik dari PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi. Kita coba kita simulasikan jika listrik PLN hidup. Sudah hidup, sudah nyala listrik PLN, otomatis output langsung berganti menggunakan PLN ya, secara otomatis, sangat normal. Dalam posisi seperti ini kita tetap bisa menggunakan outputnya PLTS. Dengan catatan ini digunakan saat keadaan darurat saja ya, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya saklar kita mode ke PLTS ke kiri seperti ini. Ini adalah PLN. Nah, sudah berganti menggunakan PLTS. PLN sudah berganti ya, ini sudah mati, berganti menggunakan PLTS. Sangat normal. Ingat, ini digunakan saat keadaan darurat ya, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Selanjutnya kita mode ke PLN, maksud saya ke mode auto lagi.
Nah, mode auto ini adalah outputnya PLN, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan ya, seperti itu. Ini dalam posisi seperti ini atau dalam posisi baterai seperti ini adalah menggunakan PLN. Nanti kalau kapasitas baterai kita turun di bawah 20%, itu akan otomatis pindah ke, maksud saya kalau baterainya turun sampai ke 20%, itu otomatis PLTS mati ya. Jadi kita batasi seperti itu agar baterai yang kita punyai awet. Ini kita turunkan kapasitas baterai kita sampai di bawah 20%. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Sudah mati ya, untuk PLTS sudah mati, output sudah berganti menggunakan PLN. Ini outputnya dari tadi PLN ya, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Ini mati untuk PLTS, kita batasi seperti itu agar baterai kita awet. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk hidup lagi untuk PLTS di kisaran 30-40% kita naikkan. Nah, di sini untuk PLTS sudah nyala kembali. Namun posisinya output menggunakan PLN, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Nanti kalau kapasitas baterai sudah naik di atas settingan, itu akan otomatis sudah ke PLTS lagi. Kita naikkan kapasitas baterai kita. Nanti di kisaran 80% itu akan otomatis ke PLTS ya untuk outputnya. Nah, sudah berpindah menggunakan PLTS. Sangat normal ya, sudah mati, sudah menggunakan PLTS. Kalau kita mau menggunakan output PLN, bisa di switch ke tengah seperti ini. Nah, pindah ke PLN, PLTS mati. Sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Kita mode auto lagi, tidak ada masalah ya, sudah berganti. Jadi di sini untuk box panel pesanan dari saudara Hermanto yang ada di Batam, sebelum kita kirim kita pastikan bahwa kondisinya sangat normal, tidak ada masalah sama sekali, baik di fungsi output, perpindahan mode maupun mode backup sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kita coba sekali lagi, kita mode PLN. Ini outputnya PLN, kita matikan untuk listrik dari PLN. Nah, sangat normal ya, sudah berpindah. Kita hidupkan lagi, sangat normal. Jadi untuk box panel pesanan dari saudara Hermanto, sebelum kita kirim kita pastikan kondisinya sangat normal, tidak ada masalah sama sekali ya, baik di fungsi output maupun beban tidak ada masalah sama sekali. Untuk kondisi dari box panelnya sebelum kita kirim kita pastikan kondisinya sangat normal, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada goresan sama sekali ya, benar-benar normal. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.